Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaludin Mufli dengan NIM E1E122-104. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada video-video kemarin di mata kuliah Sistem Temu Kembali. Jadi pada video kali ini kita telah memasuki materi Binary Incidence Matrix. Di sini untuk materi binary incident matrix, di sini kita mempunyai matriks di mana ada Anthony dan Cleopatra untuk label di atasnya ini. Kemudian yang di bawahnya sini ada Anthony, Brutus, Caesar, Calpurnia, yang dimana di sini di setiap dokumen itu represent as a binary vector. Maksudnya di sini direpresentasikan sebagai binary vector 0 atau 1. Kemudian di sini ada count matrix, dimana di sini sama seperti di atas. Ada Anthony dan Cleopatra juga. Kemudian di bawah ada Anthony, Brutus, Caesar, Calpurnia sama juga. Ini. Jadi sama-sama direpresentasikan count vector sebagai count vector. Di sini maksudnya Anthony dan Cleopatra di sini maksudnya di pada buku bacaan Anthony dan Cleopatra. Di sini Anthony disebutkan ada atau tidaknya. Sedangkan untuk yang di bawah sini dia itu dihitung seberapa banyak jumlah disebutkan dalam sebuah bukunya. Misalnya di sini kalau yang di atas kan Anthony, pada cerita Anthony dan Cleopatra, Anthony apakah ada di cerita Anthony dan Cleopatra? Kalau misalnya iya, maka dihitung sebagai 1 karena di sini binary vector 0 atau 1, ada atau tidak. Sedangkan pada count matrix di sini dia direpresentasikan count vector. Maksudnya di sini di Anthony dan Cleopatra ini seberapa banyak nama Anthony muncul dalam Cleopatra. Di sini juga Brutus, seberapa banyak muncul dalam Anthony dan Cleopatra. Begitupun yang lain. Di sini ada Othello yang dimana tidak muncul sama sekali nama Anthony. Kemudian nama Brutus juga tidak muncul pada cerita Macbeth dan seterusnya. Kemudian di sini ada binary count dan weight matrix, dimana di sini di setiap dokumen itu sekarang direpresentasikan a real value vector or TF-IDF. Jadi di setiap dokumen itu direpresentasikan sebagai vektor bernilai yang nyata TF dan IDF. Di sini pada Anthony dan Cleopatra di pembobotan itu menyentuh angka 5,25 dan kemudian Julius Caesar di sini nama Anthony muncul dengan pembobotan 3,18. Nah, di sini kita akan melihat penjelasan dokumen as a vector. Jadi di setiap dokumen ini sekarang direpresentasikan as a real value vector of TF-IDF weight. Jadi di setiap dokumen sekarang itu direpresentasikan sebagai vektor yang bernilai nyata dari bobot TF-IDF. Jadi kita di sini mempunyai V-dimensional real valued vector space, yang dimana di sini ada ruang vektor yang bernilainya itu nyata dan terms are x of the space. Di sini maksudnya itu sumbu ruang. Dokumen are point or vector in this space. Jadi dokumen ini itu adalah poin atau vektor di ruang ini. Very high dimensional tens of million of dimension when you apply this web search engine. Jadi dimensi itu sangat tinggi, jadi puluhan juta dimensi itu ketika kita menerapkan pada mesin pencarian web. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pembobotan, jadi di search engine nanti itu akan dibobot seberapa tinggi kecocokan terhadap sebuah mesin pencari. Each vector is very sparse, most
entries are zero. Jadi setiap vektor sangat jarang, sebagian besar entry adalah nol. Di sini ada queries as vector. Jadi tadi itu ada dokumen as a vector, dokumen sebagai vektor. Sekarang ada queries as vector, query sebagai vektor. Di sini kunci pertama itu kita lakukan hal yang sama untuk query. Jadi kita representasikan dulu mereka sebagai vektor di ruang berdimensi tinggi. Dan pada yang kedua itu di sini kita melihat peringkat dokumen yang sesuai dengan kedekatan dengan query. Jadi maksudnya kalau kita analogikan itu, contoh kalau misalnya kita pakai mesin pencari, misalnya kita cari mobil, dia akan cari seberapa banyak kedekatan query-nya yang kita kirim terhadap dokumen yang ada di internet. Jadi proximity itu sama dengan similarity atau kesamaan, dan proximity itu hampir mirip dengan negatif distance, jarak negatifnya. Untuk recallnya di sini kita harus melakukan ini karena kita ingin mencari sejauh mana model boolean kita itu masuk atau keluar. Face or feminine boolean model. Di samping itu, di sini sebagai gantinya peringkat dokumen yang relevan lebih tinggi pada dokumen yang tidak relevan. Jadi di sini kita menggunakan pembobotan untuk pencocokan seberapa mirip apa yang dicari, query yang dicari, dan dokumen yang muncul. How do we formalize vector space similarity? Bagaimana kita memformalkan kesamaan ruang vektor? Di sini kita menggunakan negative distance between two points. Jadi mencari jarak negatif antara dua titik. Untuk jarak titik akhir dari dua vektor. Apa itu Euclidean distance? Bagaimana dengan Euclidean distance? Euclidean distance ini sebagai ide yang buruk karena Euclidean distance ini sangat besar untuk segi vektor. Sangat besar untuk vektor dengan panjang yang berbeda. Kenapa distance is a bad idea? Yang pertama, bisa dilihat pada grafik di sini. Jarak Q dan D2 ini besar meskipun distribusi suku dalam query Q dan distribusi suku dalam dokumen D itu sangat mirip. Q yang ini Q1 dengan D2 ini jaraknya mirip, tapi distribusi sukunya berbeda. Pertanyaannya tentang pengaturan ruang vektor dasar. Kita menggunakan use angel dibanding kita menggunakan sudut alih jarak dibanding jarak. Memberi peringkat dokumen menurut sudut query. Jadi kita meranking sebuah dokumen berdasarkan query yang ada. Di sini kita membuat eksperimen. Kita ambil dokumen D dan kita tambahkan ke dirinya sendiri. Kita sebut dokumen D ini 2 kali lebih panjang dibanding D.
dan secara semantik D dan D ini memiliki konten yang sama, tapi sudut antara keduanya adalah 0 sesuai dengan kesamaan jarak maksimal. Padahal jarak Euklidian antara kedua dokumen tersebut bisa cukup besar, karena walaupun jaraknya sama, sudutnya mirip, tapi bisa jadi jaraknya itu berbeda jauh. Jadi kita di sini melihat juga dari sudut ke kosinus. Ada dua gagasan yang setara. Yang pertama, peringkat dokumen sesuai dengan sudut antara query dan dokumen dalam urutan menurun. Jadi peringkat dokumen menurut kosinus query dalam urutan yang meningkat kosinus adalah fungsi penurutan sudut yang monoton untuk interval 0,180 derajat. Jadi bisa dilihat di sini kosinusnya itu intervalnya 0 derajat, 180 derajat. Bisa terbalik sangat jauh, perbanding terbalik. Di sini kita melakukan normalisasi panjang. Bagaimana cara kita menghitung kosinus? Vektor A bisa jadi panjangnya itu dinormalisasikan dengan membagi masing-masing komponen dengan panjangnya. Di sini kita menggunakan rumus ini, matriks X2 sama dengan akar sigma I kali I kuadrat. Rumus ini memetakan vektor ke bola satuan. Jadi setelah dinormalisasikan akan muncul rumus seperti ini, sama dengan 1,0. Akibatnya, dokumen yang lebih panjang dan dokumen yang lebih pendek memiliki bobot dengan ukuran besarnya itu sama. Efek pada dua dokumen D dan D aksen, D yang ditambahkan pada dirinya sendiri di slide sebelumnya, mereka memiliki vektor identik setelah normalisasi panjang karena mereka memiliki nilai yang sama, 2 kali lipat. Kesamaan kosinus antara query dan dokumen. Rumus di sini bisa kita lihat dengan QI itu adalah berat TF-IDF dari term I di query, dan DI ini adalah berat TF-IDF dari term I di dalam dokumen, dan ini saya lupa apa namanya, ini apa ya, untuk vektor Q dan vektor D ini adalah panjang dari vektor Q dan vektor D. Ini maksudnya dikasih tanda garis lurus, ini maksudnya supaya nilainya tidak negatif, karena
sebagai yang kita tahu sendiri, jarak tidak boleh negatif. Ini adalah kesamaan kosinus dari Q dan D, atau setara kosinus sudut antara Q dan D. Kemudian kita lanjut pada kosin for normalized vector. Jadi untuk menormalisasi vektor, kosin itu harus setara dengan produk titik atau produk skalar. Jadi untuk kosinus vektor Q, vektor D sama dengan vektor Q kali vektor D sama dengan sigma I QI kali DI, yang dimana jika Q dan D dinormalisasi panjangnya. Di sini ada ilustrasi dari kosin similarity. Di sini ada sumbu X dan Y, yang dimana di sini sumbu X-nya itu adalah rich dan sumbu Y-nya itu adalah poor. Untuk contoh dari kosin sini bisa kita lihat frekuensi termnya itu di sini affection itu muncul 115 kali. Di sini seberapa mirip novel-novel ini. Kurang tahu ini ya, novel apa SAS ini. Sense and Sensibility, kepekaan rasa dan kepekaan, PAP, Pride and kebanggaan dan prasangka, kemudian Wuthering Heights. Oh, ini ada 3 novel. Kemudian di sini kita mempunyai 4 term yang berbeda. Jadi kita akan melakukan beberapa pencocokan tentang seberapa banyak term yang muncul dalam sebuah novel. Pada novel yang pertama, di Similar Sense and Sensibility, term affection muncul 115 kali, dan di novel yang kedua muncul 58 kali, dan di novel yang ketiga muncul hanya 20 kali. Sedangkan di term-term yang lain, di sini bisa kita lihat Wuthering muncul cuma di novel yang ketiga, muncul sebanyak 38 kali. Jadi termnya itu mencocokkan seberapa banyak muncul di sebuah dokumen. Contoh di sini term frekuensi, kita hitung affection muncul 115 kali. Kalau kita simple ya, di contoh ini we don't do EDF weighting. Kita simpelnya kita tidak menggunakan untuk menyederhanakannya, kita itu menggunakan IDF, pembobotan IDF yang sebelumnya kan sudah dihitung, jadi kita bobotkan. Nah, bisa jadi walaupun dia sering muncul, belum tentu dia relevan sama sebuah novel. Jadi kita menggunakan EDF weighting, pembobotan EDF, dan di sini kita dapat untuk term affection memiliki skor paling tinggi 3,06 untuk di novel pertama. Dan walaupun dia memiliki nilai yang banyak juga di novel kedua dan ketiga,
pembobotannya di sini dihitung 2,76. Padahal di sini nilainya 2 kali lipat berbeda jumlahnya. Maka di sini kita menggunakan normalization dari 0 sampai 1. Yang tadi pembobotannya itu 3,06, 2,76, kita ubah skalanya dari 0 sampai 1. Jadi di sini kita normalisasi untuk nilai affection. Kita mendapat di dokumen pertama 0,789 dan lain-lain setelah dihitung. Nah, ini untuk codingan cosine skornya, menghitung skor kosinus di codingan. Mungkin kita coba tuliskan. Kita buka Google Colab. Oke. Di sini untuk menghitung cosine skor itu kita
setting cosine score-nya. Komponen dari TF IDF weighting-nya itu tabelnya bisa kita lihat seperti ini. Ini untuk pembobotan perhitungan matematikanya. Jadi kalau untuk pembedaan dari computingnya, ini untuk perhitungannya bisa dilihat dari sini. Jadi kombinasi opsi pembobotan yang paling terkenal defaultnya itu dihitung sebagai tidak atau no. Nah, di sini bagaimana untuk contoh TF IDF-nya? Di sini kita sering menggunakan pembobotan yang berbeda untuk query dan dokumen dari notasi DDD, QQQ, contoh inc.itn. Jadi dokumen TF logaritmenya ini logaritma TF, DF weighting dan cosine normalization. Nah, untuk query-nya di sini ada logarithmic TF, ada IDF dan normalization. Bukankah buruk untuk tidak menimbang dokumen dengan IDF? Di sini kita ada contoh query best car insurance dan contoh dokumennya di sini car insurance auto insurance. Untuk skema TF IDF contohnya dari INC-ITN ini bisa kita lihat sini query-nya auto best car dan insurance. Untuk mentahan TF-nya di sini auto itu tidak masuk, 0. Untuk TF weight-nya di sini setelah pembobotan dia juga 0, tapi untuk query DF-nya di sini meningkat dari 3000 dan untuk IDF-nya dia memiliki skor 2,3 untuk di query-nya. Tapi di dokumennya di sini dia muncul 1, 1, 1, 1 dan 1, dan setelah dinormalize dia terhitung skor 0,52. Kalau kita lihat di sini term frekuensi, frekuensi dokumen, IDF, frekuensi terbalik, bobot, dan weight ini bobot akhir dari termin the query dokumen yang dinormalize. Dokumen weight after post normalization product. The product of final query weight and the final document weight. Produk berat query akhir dan berat query akhir dihitung dalam rumus akar 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1,3 kuadrat. Dan final similarity score-nya ini diantara dari kedua query-nya ini berkisar di 0,68. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil bahwa peringkat dalam ruang vektor di sini
mewakili dari query sebagai vektor TF dan IDF, dan rank retrieval in vector space model juga di sini merepresentasikan mewakili setiap dokumen sebagai vektor TF dan IDF berbobot. Kemudian di sini untuk menghitung kesamaan kosinus antara vektor query dan setiap vektor dokumen itu memberi peringkat di setiap dokumen, dan dokumennya juga di sini, rank dokumen di sini berhubungan dengan query dan mengembalikan K teratas, nilai K teratas ke pengguna. Jadi kalau misalnya kita ketikkan sebuah query yang paling banyak muncul dalam sebuah dokumen itu yang akan dikirim ke user kan nilai K-nya yang paling tinggi. Nah, itu saja untuk video kali ini, karena di sini sudah masuk pada slide 63, 64, ini 64, 65 ini sudah selesai. Itu saja penjelasan video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman sekalian yang ingin belajar lebih jauh tentang pembobotan, query, dan perhitungannya lebih lanjut, mungkin bisa langsung di-download bahan ajar yang bisa kalian lihat di sini. Untuk lebih jelasnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.